Shalom, Shalom Bapak Ibu Jemaat GPI Gloria. Kita kembali lagi merayakan ibadah minggu kita. Sekalipun kita dari rumah masing-masing, namun saya percaya kita tetap semangat. Kita bersuka cita untuk memuji Tuhan, terlebih mendengarkan firman Tuhan hari ini. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita angkatkan pujian, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dengarkanlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dengan kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Kita kembali angkatkan lagu pujian ini. Dengarkanlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Api kemuliaannya Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. segala raja, segala raja, segala raja. Ya, terpuji nama Tuhan untuk semua kebaikannya. Kita hendak menaikkan ucapan syukur kita. Kita ingat kembali begitu besar kasih dan perbuatannya, anugerahnya. Kita naikkan setiap ucapan syukur kita melalui pujian kita. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasihmu. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasihmu. Ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasihmu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat. Ku ada sebab anugerahmu, Ku ada
kita ada sebagaimana kita ada sampai hari ini, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Kita layak menaikkan ucapan syukur kita. Terima kasih kita kepada Dia Allah yang telah memberikan keselamatan, kebebasan, kemerdekaan bagi hidup kita. Kami bersyukur ya Allah untuk semua kebaikan-kebaikan-Mu, untuk semua anugerah-Mu, keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami sampai hari ini. Kami bisa sebagai kami ada, itu semua karena kasih belas kasihan-Mu. Kami bersyukur untuk Engkau Allah yang Maha Setia. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita akan masuk dalam votum dan salam. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi, Tuhan pimpin anak-Mu. Tuhan pimpin anak-Mu. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, agar jalan seteru bila Kau tetap dekat. Tuhan pimpin. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau saja. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Kelak ku puji ku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Ibadah ini jadi di dalam nama Bapa dan Anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Nats pembimbing bagi kita pada pagi hari ini terambil dari surah Mazmur pasal 55 ayatnya yang ketiga. Demikian bunyinya. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah dan kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang luar biasa di dalam hidup kami. Penyertaan-Mu begitu sempurna adanya. Terima kasih Allah kami yang baik. Dan kalau pada pagi hari ini lagi, kami semua umat-Mu di seluruh dunia untuk mau beribadah kepada Tuhan, terlebih kami jemaat GPI Gloria. Tuhan, berkatilah setiap pelayanan kami pada pagi hari ini. Engkau Allah yang memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik itu yang menyampaikan firman Tuhan, baik itu yang memimpin pujian, singer dan pemain musik, bahkan juga yang melaksanakan perekaman ini. Tuhan, Engkau Allah memberkati sehingga ibadah ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, Bagimu-lah segala pujian dan hormat dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, bersama dengan orang percaya di segala tempat dan di segala zaman, mari kita bersama-sama menyatakan iman percaya di hadapan Tuhan kita, dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat saya persilakan duduk. Hukum Tuhan bagi kita tertulis dalam Mazmur 78 ayat 8. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Kita akan mengakui segala pelanggaran kita di hadapan Tuhan dengan hati yang terbuka, tulus di hadapannya. Kita angkatkan lagu pujian. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diri. Di muka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka perinduanku di muka Tuhan. Di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan
hadapan Tuhan dengan sujud, kita akui segala pelanggaran dan dosa kita. Dia Allah yang adil, Dia Allah yang setia, sekalipun kita tidak setia. Dia telah menjadikan anak dan telah menguduskan kita. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, menerima kami apa adanya, dan selalu terbuka untuk menolong kami. Berita anugerah bagi kita dari Mazmur 85 ayat 10 sampai 12. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Ya, belum pernah ada kasih di dunia yang sanggup menerima kita apa adanya. Kita mau menaikkan setiap penyembahan kita, menaikkan setiap pengagungan, hormat kita kepadanya. Kita angkatkan lagu pujian. Belum pernah ada kasih di dunia. Belum pernah ada kasih di dunia, selalu
Layaklah segala bangsa memuji meninggikan namanya. Allah yang besar, Allah yang maha tinggi dan dahsyat. Berseluruh kepada Allah, tinggikan namanya. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Seluruh ciptaan-Mu, bahkan dunia ini layak menyembah memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kota benteng kami, perlindungan kami, ya Allah kami. Kita kembali mengangkatkan lagu pujian ini. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Engkau memberikan kesempatan lagi bagi kami untuk boleh beribadah, memuji, mengagungkan Tuhan Allah yang besar. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Sekalipun di rumah kami masing-masing. Tetapi kami tahu bahwa Allah tetap hadir senantiasa. Karena Allah tidak dibatasi tempat dan ruang. Itulah sebabnya kami sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menolong, memberkati hamba-Mu dan juga umat-Mu, sehingga kami sekalian boleh membaca firman Tuhan dan merenungkannya, bahkan untuk melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita
mendengarkan firman Tuhan untuk ibadah kita pada minggu ini, yang terambil dari kitab Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan bagi kita. Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah kami doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarkanlah, bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan nama-Mu. Sampai sejauh itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini berserah kepada Allah. Berserah kepada Allah artinya kita harus tunduk kepada Allah. Kenapa kita harus tunduk? Karena Allah mempunyai otoritas. Allah yang maha kuasa dan Allah yang maha besar. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menyerahkan segala keberadaan kita secara totalitas atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita harus taat sepenuhnya menerima apa yang terjadi dan apa yang dikerjakan Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Berserah erat kaitannya dengan percaya, berharap kepada Allah, dan bertekun. Ya, kalau kita melihat atau mengingat dari pujian yang berkata berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwa. Itu menunjukkan bahwa kita mengasihi Allah. Kita percaya kita akan terus memuji dan memuliakan Dia. Itulah sebabnya akhir dari pujian itu, aku berserah, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamatku. Sesuai dengan tema kita hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal yang mau saya sampaikan bagi kita, bagi saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, mengapa Daniel atau kita begitu serius menaikkan doa permohonan kita atau berserah kepada Allah? Alasan yang pertama ialah karena tempat kudus Allah telah musnah. Kalau kita melihat di ayat yang ke-17 dan ayat 2 berkata demikian bunyinya, kota Yerusalem telah menjadi timbunan puing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kota itu sudah menjadi timbunan puing. Kosong melompong selama 70 tahun. Itu yang kita lihat di ayat 2. Kemudian karena dosa dan kesalahan mereka, kesalahan bangsa Israel. Kalau kita lihat dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-16.
Melihat dan mengamati dari teks latar belakang dari nats ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena dosa dan kesalahan. Karena begitu rusaknya hubungan jikalau hidup di dalam dosa. Karena dosa adalah satu kebencian bagi Tuhan dan juga bagi sesama kita. Dosa itu merusak hubungan kita satu sama lainnya. Kata dosa dalam bahasa Ibrani ialah hatanu. Hatanu dari akar kata hatae, kata verb. Sedangkan dalam bahasa Yunani ialah hemartomen. Dalam Septuaginta dari akar kata hamartano, artinya meleset dari kehendak Allah. Tidak mencapai sasaran. Ya, kalau kita cermati dan kita kembali membaca dan meneliti ayat dari 4 sampai ayat 16, kita akan menemukan asal muasal dosa dan kesalahan yang menjadi penyebabnya. Dan itulah yang menjadi pemicu persoalan. Setiap persoalan, masalah, rintangan, dan tantangan bisa terjadi oleh karena ada penyebabnya. Ayat 5. Demikian katanya. Kami telah berbuat dosa terhadap engkau. Ini kata Daniel. Ayat 7. Kami telah berlaku murtad terhadap engkau. Ayat 8. Karena raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami telah berbuat dosa terhadap engkau. Ayat 9. Kami telah memberontak terhadap engkau. Ayat yang ke-10. Tidak mendengarkan suara Tuhan. Ayat yang ke-11. Kami telah melanggar hukum-Mu. Ayat yang ke-15. Kami telah berbuat dosa dan berlaku fasik. Ayat 16. Karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, inilah yang menjadi penyebabnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat oleh karena ada sebab maka ada akibat. Akibatnya ialah kota Yerusalem menjadi timbunan selama 70 tahun. Kalau kita melihat di ayat 2 tadi. Ayat yang 11, Tuhan mendatangkan malapetaka menimpa kami. Ayat 12, 13, 14. Dan menjadi celah bagi sekeliling kami. Ayat 16. Benarlah firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan yang berkata, upah dosa adalah maut. Jadi sangat mengerikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita melihat dari uraian yang disampaikan oleh Daniel, bahwa dosa-dosa pelanggaran itulah yang menyebabkan mereka menjadi malang, ditimpa malapetaka. Ini sangat mengerikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kalau kita melihat firman Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab ini sangat benar dan tepat, bahwa upah dosa ialah maut. Jadi berbicara tentang dosa sejak awal penciptaan Adam sampai zaman milenial yang maju ini, bisa dikatakan tidak habis-habisnya dan tidak tuntas-tuntasnya. Kalau kita telusuri di dalam kehidupan kita, terus menerus sampai hari ini kita jatuh.
jatuh dan jatuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, konsekuensi dosa akan dituai. Dosa tidak bisa disembunyikan. Dosa tidak bisa ditutupi. Justru sebaliknya dosa harus diakui. Dosa harus disingkapkan. Dosa harus didaftarkan supaya bisa diselesaikan dengan Tuhan tentunya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat tadi bahwa Yerusalem selama 70 tahun, ini adalah waktu yang sangat panjang. Kalau menurut hitungan kita sekarang, satu generasi. Kita baru mengalami 4 bulan sampai sekarang dengan adanya pandemi COVID-19 yang secara mengglobal kalau kita lihat, bukan hanya Indonesia, semua dunia. Saya tidak katakan bahwa itu karena dosa dan kesalahan. Tetapi semua bisa terjadi di luar akal manusia dengan segala keterbatasan kita. Tuhan bisa mengizinkan terjadi segala hal untuk melihat bagaimana kita menyikapi karya Allah yang besar. Kalau kita melihat dengan adanya COVID-19, perekonomian anjlok, perusahaan tutup, karyawan banyak yang di-PHK, bahkan dirumahkan, dan juga gereja kosong. Selama 4 bulan ini kita lihat. Lumpuh. Program mandek. Ya, nggak ada yang bisa kita lakukan selain daripada hanya berdua dan berdua. Kalau kita melihat di ayat yang ke-17 dan 3 kembali ke atas dan juga ayat yang ke-4 itu. Itulah yang mendorong Daniel sehingga dia terus bersikukuh untuk menaikkan duanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sangat menarik. Di ayat 3, lalu aku mengarahkan mataku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan memohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku. Demikian, Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah. Inilah yang mendorong Daniel sehingga dia menaikkan 2 permohonan kepada Allah. Kita tahu bahwa Daniel adalah orang yang taat dari sejak muda dan dia tidak pernah tercemar dengan minuman raja. Bahkan ketika ada persoalan yang berat yang dihadapi, karena dia berdoa 3 kali sehari kepada Allahnya, sehingga bangsa yang tidak mengenal Allah menuduh dia menyembah Allah yang tidak dikenal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat dari uraian ayat 4 sampai 16 itu tadi, betapa rumitnya dosa itu. Dosa itu harus diselesaikan. Yang kedua, mengapa kita berserah kepada Allah? Karena kita tahu bahwa Allah mendengar doa kita dan pasti menjawabnya sesuai dengan kehendaknya. Berdasarkan kasih sayangnya. Itu yang kita lihat di ayat 18 akhir. Sesuai dengan belas kasihannya di ayat yang ke-16. Berbicara tentang kasih sayang Tuhan, berarti Tuhan sangat mencintai kita.
Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencintai Tuhan, bukan? Nah, bagaimana caranya membangun cinta kita kepada Tuhan? Tentu dasar yang pertama ialah kita harus rutin, rajin membaca Alkitab. Bukan sekedar membaca, lewat begitu saja. Harus ditekuni, harus dilakoni. Kemudian kita harus mengadakan persekutuan doa yang erat dengannya. Menyanyikan kidung pujian dan mazmur. Penyembahan. Inilah ciri-ciri orang yang cinta dengan Tuhan. Bagi pemuda-pemudi, jangan hanya menimbulkan pertanyaan yang langsung dijawab. Yang sering kita dengar, dari mana datangnya cinta. Tetapi lakukan dan terapkanlah cintamu kepada Allah. Soal cinta yang lainnya, nanti, besok, lusa atau kapan saja akan dipersiapkan oleh Tuhan. Yang penting cintai Tuhan. Kerjakan yang bisa kau kerjakan, selebihnya serahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi berbicara tentang kasih sayang Tuhan yang berlimpah-limpah, ayat 18 akhir. Berbicara tentang kasih sayang Tuhan yang berlimpah-limpah, tentu lebih dari cukup. Kita memperoleh kasih karunia dan diselamatkan oleh iman, itu adalah anugerah Tuhan, bukan hasil usaha kita. Bukan perbuatan baik kita, atau bukan berdasarkan jasa-jasa kita. No. Kita hidup pada saat ini di tengah pandemi COVID-19 karena kemurahan Tuhan. Jadi tidak ada yang disombongkan, tidak ada yang dibanggakan, karena kita hidup bukan berdasarkan jasa-jasa kita atau karena kekuatan kita, bukan pula karena perbuatan baik kita, tetapi hanya oleh karena kasih karunia Tuhan semata. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita berserah kepada Allah? Karena Allah kita berdaulat atas segala sesuatu. Dan Allah kita itu maha pengampun. Ayat yang ke-19. Kita bandingkan ayat yang ke-9. Pada Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak. Wah, ini luar biasa. Itulah kasih sayang Tuhan kepada kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Seruan rangkap 5 ini dalam ayat 19 yang berbunyi sebagai berikut. Mari kita simak. Ya Tuhan, dengarkanlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah. Dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Ayat 19 dalam bahasa Ibrani berbunyi demikian. Adonai sema'a, Adonai selaha, Adonai hakasibah, wa aseh alte ahar. Kelima ungkapan itu berasal dari kata artinya pengampunan itu berasal dari Allah, yaitu pengampunan yang tidak terbatas. Ingat kata Tuhan Yesus di kayu salib. Ia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berbicara tentang pengampunan berarti ada pemulihan. Ini yang menjadi doa permohonan Daniel kepada Allah, sekaligus mengingatkan kita akan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kamu juga. Inilah yang menjadi perenungan bagi kita jemaat GPI Gloria. Kita harus siap mengampuni seseorang yang pernah menyakiti hati kita. Siapapun itu. Apakah suami, apakah istri, anak, orang tua, ataupun orang lain. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, barang siapa melepaskan pengampunan atas seseorang, sesungguhnya dialah yang akan menerima berkat rohani dan jasmani. Luar biasa. Yang terakhir masih dalam ayat 19. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertanggung. Diulangi lagi penyebutan rangkap 3. Karena Engkau sendiri, Allahku, kotamu, dan namamu. Doa permohonan Daniel menggugah hati Allah. Sehingga Allah bertindak tanpa menunda-nunda kotanya. Kotanya dipulihkan, umatnya dipulihkan, diselamatkan. Kalau kita lihat di ayat 20 sampai ayat yang ke-27. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini sangat luar biasa. Setiap pengampunan yang dilakukan oleh seseorang, dialah yang sebenarnya mendapat berkat yang luar biasa dari Tuhan. Secara jasmani dan rohani. Saya bacakan ayat yang ke-25 dari pasal 9 Daniel ini. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. Seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya di tengah-tengah kesulitan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa pembuangan yang terjadi kepada bangsa Israel sebenarnya, kalau kita melihat historis, di dalam pembuangan itu sebenarnya di situ sudah dicatat silsilah termasuk Yesus sendiri. Tapi bagi kita kadang-kadang melihat ketika kita mengalami persoalan, ketika kita menghadapi rintangan, sakit, penyakit, kita tidak memandang kepada Tuhan. Sebenarnya Tuhan mau berbicara kepada kita dengan hal-hal yang baru dan hal-hal rohani yang baru. Ini yang kita lihat. Sebagaimana yang dialami oleh bangsa Israel yang begitu sangat banyak dosa yang dilakukan. Mulai dari ayat yang ke-4 sampai 16 tadi itu. Tetapi kita melihat bahwa di akhirnya pemulihan terjadi bagi mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi kesimpulan bagi kita hari ini. Yang pertama, dosa harus diselesaikan supaya hubungan kita dipulihkan. Yang kedua, mari kita mencintai Tuhan dengan segenap hati dan jiwa, bahkan raga kita. Yang ketiga, doa merupakan nafas kehidupan kita. Oleh karena itu marilah kita tidak jemu-jemu berdoa, karena doa bisa mengubah sesuatu. Amin, mari kita berdoa.
Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini menjelang siang. Engkau sudah berbicara kepada kami melalui hamba-Mu Daniel, tokoh yang tercatat sebagai orang yang taat kepada Allah. Kami sudah mendengar, bahkan kami sudah belajar dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan menegaskan kepada kami hari ini, jikalau kami hidup di dalam dosa, bergelimang di dalam dosa, dosa tidak diselesaikan, maka akibatnya hidup kami akan terpuruk. Tetapi jikalau kami mencintai Tuhan dengan segenap hati kami, taat, tunduk kepada Allah, maka Allah akan mencurahkan berkat-berkat rohani dan juga berkat-berkat jasmani bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan, yang mengajar kami supaya kami senantiasa tetap berdua di saat mengalami kesulitan pun. Bahkan ketika kami diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang amat mungkin sangat-sangat berat, tetapi kami tahu Allah pasti menolong dan Allah pasti memberikan jalan keluar bagi kami. Itulah sebabnya kami datang kepada Tuhan setiap waktu dan setiap saat. Terima kasih untuk keterbatasan hamba-Mu untuk menguraikan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu terus menerjemahkannya bagi setiap jemaat Tuhan, bahkan saudara-saudara kami yang lain yang mendengarkan. Biarlah semua kami diberkati Tuhan, dan Engkau terus dimuliakan dan diagungkan. Segala hormat, kemuliaan, pengagungan kami kembalikan kepada-Mu, ya Allah, karena Engkau layak menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, untuk semua kebaikan Tuhan. Bahkan sebentar juga kami bersyukur ketika kami masih Engkau beri kesempatan untuk memberi. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi, biarlah persembahan kami ini layak dan berkenan bagi-Mu ya Tuhan. Kami persembahkan di atas segalanya, tubuh, jiwa, dan roh kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita angkatkan lagu pujian, bawalah persembahanmu. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cinta-Mu. Bawalah hati dengan berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah kesan hampa gulana, semarak kini medan berbakti, berhias galian warna-warni, bagaikan tombak mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Ya, kita akan menaikkan doa syafaat kita yang dibawakan oleh Penatua Kanon Sauta. Sebelumnya kita angkatkan lagu pujian, mampirlah dengar doaku.
Hampirlah dengar doaku. Hampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat aku menyembah. Di hadapan tahta rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal melalui anak-Mu, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Terlebih Tuhan, kalau sampai hari ini kami bisa beribadah masih di rumah masing-masing, itu semua kami syukuri ya Tuhan. Itu tidak akan mengurangi sukacita dan semangat kami di dalam memuji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sampai hari ini kami tetap sehat. Kami bisa berjalan ya Tuhan. Kami bisa menikmati kehidupan. Itu semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur juga untuk penyertaan-Mu lewat keluarga demi keluarga. Tuhan terima kasih. Pada saat pagi hari ini ya Tuhan, kami mau naikkan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Karena kami tahu jawaban dalam setiap doa-doa kami hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau Allah memberkati, Engkau Allah menolong ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan di dalam mengatasi untuk penyebaran COVID-19 pada saat ini. Tuhan kami melihat bagaimana saat ini begitu pesat pertambahan yang kena corona pada saat ini. Tuhan berkatilah pemerintah kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, dan terlebih juga Tuhan para Menteri Indonesia Maju. Dan terlebih juga Engkau memberkati para gubernur, wali kota, bupati, camat, dan juga kepala lurah ya Tuhan. Bahkan kepala lingkungan Engkau memberkati semuanya, supaya di dalam segala sesuatunya, apapun rencana-rencana mereka buat, supaya Tuhan yang menolong, dan supaya juga Tuhan apapun yang disampaikan kepada setiap rakyat Indonesia ini, supaya setiap kami Tuhan turut mengikuti setiap protokol-protokol kesehatan. Terima kasih Allah kami yang baik, dan kami berdoa juga Tuhan saat ini untuk seluruh dunia. Engkau Allah memberkati dan Engkau Allah menolong ya Allah kami. Kami rindu juga Tuhan supaya setiap bangsa-bangsa ada kehidupan damai sejahtera antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa saat ini ya Allah kami. Setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, terlebih Tuhan para misionaris-misionaris yang melayani, baik itu di luar negeri, baik juga di dalam negeri. Tuhan kami berdoa berkatilah keluarga mereka masing-masing. Berkati kesehatan mereka Tuhan.
Engkau Allah yang mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Tuhan, kalau saat ini juga ada para misionaris, mungkin yang ada di malah masukkan dalam penjara, yang ditangkap, Tuhan Engkau tolong mereka, Engkau kuatkan mereka. Kalau mereka ditangkap atau kalau mereka dipenjara untuk memberitakan Injil, biarlah kasih setia Allah yang terus menolong dan menaungi setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa saat ini juga ya Allah kami, untuk kota Medan. Engkau Allah memberkati kota Medan ini. Engkau tolong Tuhan, supaya setiap kami juga yang ada di Medan ini mengikuti setiap protokol kesehatan yang disampaikan daripada gubernur. Tuhan berkati juga setiap anak-anak kami yang akan mulai nanti studi, akan mulai sekolah lagi Tuhan, walaupun Tuhan secara online. Tuhan tolong mereka, Tuhan tolong juga Tuhan setiap para guru, supaya bisa melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji termulialah Engkau ya Allah kami, dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang akan melayani minggu depan di ibadah kami. Berkati mereka, baik yang menyampaikan firman Tuhan, baik itu sebagai WL, bahkan sebagai singer dan pemain musik, dan juga yang bertugas untuk rekaman ini. Tuhan berkati, Engkau menolong ya Tuhan, sehingga banyak jemaat-jemaat-Mu yang diberkati oleh Tuhan. Terlebih Tuhan, jemaat-jemaat yang menonton juga lewat media sosial, bahkan lewat Facebook. Tuhan tolong, sehingga lewat ibadah GPI Gloria ini banyak diberkati oleh Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan, dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Doa kami yang tidak sempurna ini ya Tuhan, kami akan naikkan melalui anak-Mu Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita angkatkan lagu pujian, Bapa Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Bapa Engkau mengenalku
milikku, ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kita, kita bisa menikmati ibadah ini dalam sukacita Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada kesempatan ini di dalam berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan bagi-Mu ya Tuhan, yang memberkati kami semua jemaat-Mu dalam ibadah bersama dengan keluarga masing-masing. Terima kasih kami sudah memuji-muji Tuhan, kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu, kami bisa bersyafaat bersama. Terima kasih hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Reguel Nababan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu dalam setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Berkati seluruh keluarga, biarlah berkat Tuhan terus Tuhan limpahkan bagi keluarga hamba-Mu ini. Dan semua hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan hari ini juga Tuhan memberkati mereka dalam studi, dalam pekerjaan, dalam seluruh aktivitas mereka. Curahkanlah berkat Tuhan bagi semua hamba-hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan, bagi-Mu lah segala kemuliaan, hormat, dan pujian. Jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.